Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari ini mengenai cara mengobati kegalauan, kecemasan, dan ketakutan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah, kalau yang pertama tadi kita harus senantiasa beramal solih, kemudian meresapi atau melihat, merefleksikan kembali bahasanya terhadap hal-hal yang menimpa kita, terutama dari segi yang tidak mengenakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus mengenal dari hakikat dunia. Hendaknya seorang mukmin seperti kita menyadari bahwa dunia ini fana, tidaklah kekal. Kesenangannya sedikit, kelezatannya terkotori, dan tidak jernih bagi siapapun. Saat dunia membuatmu tertawa sebentar, atau membuat kita tertawa sebentar, terhibur sebentar, maka dunia itu juga akan membuat kita akan menangis lebih lama lagi. Saat dunia itu memberikan kepada kita sesuatu yang sedikit, maka dia akan menahan sesuatu hal yang banyak bagi kita. Maka seorang mukmin itu akan terpenjara di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin atau orang beriman, dan surga bagi orang kafir atau bagi orang-orang yang tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 2956. Maksud penjara pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah batasan-batasan bagi orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki batasan ketika dia berada di dunia. Makna lainnya adalah, sebahagia apapun seorang muslim di dunia, kebahagiaan itu ibarat penjara baginya. Hal ini karena di akhirat nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh-jauh lebih besar. Sebaliknya, sesengsara apapun orang-orang kafir di dunia, kesengsaraan itu ibarat surga bagi mereka. Hal ini di akhirat kelak mereka akan mendapatkan kesengsaraan yang jauh lebih besar. Dunia itu berisi dengan keletihan, gangguan, dan kesengsaraan. Oleh karenanya seorang mukmin akan beristirahat saat ia pergi meninggalkan dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Qatadah bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilewati pengiringan jenazah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkata, ada orang yang mendapatkan kenyamanan istirahat, dan ada pula orang lain menjadi nyaman istirahat karena ketiadaannya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan atau istirahat, dan siapa orang yang menjadi aman karena ketiadaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang hamba mukmin adalah orang yang beristirahat dari keletihan dunia dan kesulitannya. Sedangkan seseorang hamba yang fajir atau gemar melakukan dosa atau gemar bermaksiat, maka hamba Allah yang lain, negeri dan pepohonan serta hewan yang beristirahat dari gangguannya. Jadi dunia itu, kata Rasulullah, akan merasa aman, akan ada golongan orang yang ketika ia meninggal, ia akan mendapatkan kenyamanan bagi dia sendiri.
Namun ada juga orang yang meninggal tetapi memberikan kenyamanan bagi orang lain. Yang pertama itu adalah orang mukmin. Berarti dia telah beristirahat dari lingkungan yang membuat dia sengsara. Sedangkan orang yang fajir atau gemar membuat dosa itu adalah suatu istirahat yang paling dirindukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya manusia, tetapi pepohonan, kemudian yang lain-lain yang ada di sekitarnya, dia merasa tentram dengan ketenangan atau keistirahatan yang dialami oleh orang fajir tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 6515. Kematian atau wafatnya seorang beriman merupakan peristirahatan dari kecemasan, kegalauan, dan ketakutan rasa sakitnya di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, jika dihadirkan orang yang beriman, datanglah malaikat rahmah kepadanya dengan membawa sutra putih, kain dari sutra putih, lantas mengatakan, keluarlah dalam keadaan yang senang dan disenangi kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bau wanginya surga dan menuju Rabb yang tidak akan pernah marah. Keluarlah nyawa orang yang beriman tadi sebagaimana parfum kasturi yang paling wangi, sampai sebagian menerima dari sebagian yang lain, sampai mereka datang dengan membawa ke pintu langit. Kemudian mereka, malaikat penghuni pintu langit mengatakan, betapa harumnya bau ini yang kalian bawa dari bumi. Mereka lantas menjumpai nyawanya orang-orang yang beriman. Sungguh mereka sangat gembira karenanya, dibandingkan dengan gembiranya kalian dengan kepulangan saudaranya yang sedang safar atau sedang dalam perjalanan. Lantas mereka akan menanyainya, apa yang telah dilakukan si fulan ini sampai ia berbau parfum kasturi yang paling wangi. Apa yang telah dilakukan oleh si fulan ini? Mereka menjawab, tinggalkanlah dia, sesungguhnya dulu dia dalam keadaan kegalauan dunia. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sahih An-Nasa'i nomor 1832. Seorang mukmin yang mengetahui hakikat dunia akan mendapatkan pengaruh sangat besar pada hatinya dalam menyikapi berbagai masalah hidup. Dia menyadari bahwa musibah, rasa sakit, penderitaan, kegalauan, kecemasan, dan lain-lain merupakan suatu keniscayaan dalam hidup atau dalam menjalani kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi pas, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qul sadaqallah. Dia juga menyadari bahwa dengan musibah tersebut Allah akan mengampuni dosa dan mengangkat derajatnya. Kenapa bisa begitu? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dengan begitu Allah telah mempercepat perhitungan kepada orang tersebut, atau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya tersebut dengan memberikan ia berupa musibah. Selain bentuk dari penyucian kepada hambanya, juga bentuk supaya hambanya ini menjadi hamba yang kuat, tidak lagi mengeluh disebabkan oleh makhluk, akan tetapi ini semua merupakan jalan yang Allah tetapkan baginya. Qadarullah ma syaa fa'al. Sesungguhnya ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah Ia kehendaki. Itu tadi kiat-kiat mengobati kegalauan bagian pertama. Mungkin di lain waktu kita akan sampaikan bagian untuk mengobati kegalauan ketika kita berada hidup di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.